Om Swastiastu. Om Swastiastu, Geta, apa kabar? Syakib. Becek, kengken, ada gosip. Teman-temanku yang di sini pada mau liburan ke Bali. Kamu ada nggak sih rekomendasi kulineran yang endul di Bali? Oh gitu. Baiklah, aku siap memandu semeton semua yang mau liburan ke Bali. Asik nih ya, Matur Sukma Geta. Aku serahin ke kamu rekomendasi kulineran enak di Bali. Geng mau Bali, Syakib. Nah, kalau sekarang lanjut latihan ngigel deh, nah. Siap, oke, Dah. bye. Om Swastiastu semeton gajah. Perkenalkan, nama aku Geta. Mulai saat ini, aku bakal ngajak kalian semua untuk kulineran di Bali. Nah, ikutin aku terus di Gajah Kulineran Selembar Kertas Sejuta Rasa. Nah, semeton gajah, nasi sudah menjadi bubur. Dan belum kelo, aku bakal kenalin pesanan aku. Ini ada bubur Bali, ini ada bubur Bali garang asam, dan aku juga pesan 2 minuman, es daluman dan es tape. Langsung gas, markicip. Oh, semeton. Ternyata bubur Bali sama bubur biasanya itu beda. Karena bubur Bali ada sayur toge, ada bayam dan kacang merah. Terus di sini juga ada sahur. Jadi sahur itu kelapa parut yang disangrai pakai bumbu Bali. Ya enak Bali ngomong sahur. Terus ini juga kuahnya kuah garang asam. Kuah dari garang asamnya seger banget. Pedas dapat, rempahnya juga pas. Kita campurin lagi ya. Kuahnya suka banget, seger banget. Jadi telurnya ini direbus dengan bumbu rempah. Nah, ini bumbunya udah segenep. Namanya bumbu rajang. Jadi bumbu genep ya nek Bali ngomong. Bumbu genep dicampurin sama telur, direbus lama. Kita coba dalam. Merasuk ke jiwa. Sampai bumbu rempahnya tuh masuk banget di telurnya. Kita campur semua ya. Bugo, halo, isi, jukut, urap. Tapi ini agak pedas ya. Tapi menurut aku kayaknya yang pedas ini sayurnya. Karena kuahnya tuh lebih ke seger dan gurih. Karena aku kepedesan, aku kenalin ini es daluman. Dibuat dari daun daluman, terus ada santan dan gula Bali. Oh, harus pangada gitu, biar manisnya merata. Santannya gurih, gula Balinya manis banget, dan dalumannya, pokoknya perpaduannya mantap.
Nah, kita lanjut ke bubuh garang asem. Lagi sedang lunya. Asli singkong. Jadi bubuh garang asem ini kuahnya sama seperti bubuh Bali. Dia lebih simpel, gak ada sayurnya, tapi ada ayamnya. Isi bawang goreng. Nah, dia lembut aja nih. Halo bener Pak. Dagingnya lembut banget semeton. Baru masuk mulut kelas ya. Uling tulangnya. Rempahnya merasuk banget sampai tulang-tulang. Dagingnya juga rasa banget rempahnya. Seger, gurih. Nggak terlalu pedas. Ini cocok nih buat yang nggak suka pedas. Pesennya bubuh garang asem. Mantep banget. Buburnya juga pas ditaruhin di kuah nggak pecah dia guys. Kalau udah sudah asin, kita lanjut sama yang manis. Yang ini manis deh, seperti hidup aku. Niki mau waste es tape semeton. Es, isi susu, isi santan, isi gula. Tape ini dan manis gati. Isi es, oh. Buat aku semuanya nih perfect. Ya nek Bali ngomong bangke jane gajah bro. Nah, semeton gajah, aku mau ngasih tahu keunikan tentang bubuh Bali. Yuk kita ulas sama-sama di Fanik Fakta Unik. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Bubuh Bali yang biasa dikenal juga dengan bubur Bali memang berbeda dengan bubur pada umumnya. Perbedaannya di cara pembuatan dan bumbunya. Bubur Bali menggunakan santan dan tanpa air. Sedangkan bubur pada umumnya menggunakan kaldu ayam sebagai bumbu utama. Uniknya, bubur Bali disajikan dengan sayur urap dan kuah garang asam. Nah, semeton, aku mau tanya-tanya nih tentang bubuh Bali. Aku pun kepo banget nih bubuh Bali Pak Item nih. Kayak gimana ya kan? Nah, sekarang aku lagi sama Bli. Beli Pio. Nah, Bli, aku kepo banget nih sama tempat. Jadi dari awal berdiri memang sudah di sini, Bli? Ya, udah di sini Kak. Dari awal berdiri emang udah di sini. Langsung sebesar dan estetik ini? Iya. Mungkin Blinya punya cabang lain? Untuk saat ini belum Kak. Oh, belum ada cabang lain. Mungkin besok deh ya, bikin yang lebih dekat dari Denpasar. Sebentar. Sehari habis berapa porsi, Bli? Kalau per hari itu habis 400 porsi mungkin hari. Oh, 400 porsi. Itu buka dari jam berapa? Bukanya dari jam 11 Kak. Jam 11 siang sampai jam 6 sore. Jam 11 siang sampai jam 6 sore habis 400 porsi. Kira-kira ntar aku kebagian gak nih, Bli? Pasti kebagian Pas saya. harus kebagian ya. Terus sejarahnya nih, aku pengen tanya-tanya kan kepo banget nih. Sejarahnya dari bubuh Bali Pak Item ini apa? Sejarahnya itu dari nenek Kak. Nenek dulu itu jualan bubur. Jadi bapak tuh terinspirasi dari nenek, kan rame-rame di sana di tempat nenek jual bubur tuh rame terus Kak. Jadi bapak tuh memutuskan untuk kenapa kita nggak jual bubur dengan tempat yang berbeda gitu Kak. Oh iya. Jadi ini resepnya jadi dari nenek terus ke bapak turun temurun ya. Iya. Pantesan rasanya otentik banget. Tradisional banget, rasanya beda sama bubur-bubur yang lain. Nah, buat semeton yang pengen datang ke sini makan bubuh Bali Pak Item dengan suasana yang estetik, pemandangan hijau didampingi sawah-sawah, jangan lupa untuk datang ke bubuh Bali Pak Item yang beralamat di mana, Bli? Yang beralamat di Jalan Raya Pujung Kaje, Tegalalang, Gianyar. Dicatat ya semeton. Terima kasih banyak Bli atas waktunya. Semoga Beli Pio
Pak Item dan sekeluarga sehat selalu, warungnya rame terus-terusan. Bareng. Nah, kita punya slogan nih, Bli. Ya. Kalau aku bilang gajah kulineran, nanti Blinya jawab selembar kertas sejuta rasa. Oke, kita sama-sama ya. Ya. Gajah kulineran, selembar kertas, sejuta rasa. Terima kasih, Bli. Bubur Bali Pak Item, gajah proof. Nah, sebutan gajah yang pengen sarapan bubur sambil healing, kalian harus datang ke Bubur Bali Pak Item. Buat Syakib dan kawan-kawan mau datang ke Bali, wajib coba sih. Jangan lupa juga subscribe, like, komen gajah kulineran selembar kertas sejuta rasa. Ikuti aku terus Geta di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.